Hai, halo Sobat Pejuang NIP, selamat datang kembali di channel kita bersama, channel Purap Official. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama terkait latihan soal CPNS 2021, khususnya mengenai 15 detik menyelesaikan soal TIU. Untuk sesi awal, saya persilakan kepada Sobat Pejuang NIP sekalian untuk boleh memperhatikan dan menyimak soal nomor 1 sampai dengan nomor 10. Dan tim Purap Official memberikan kesempatan kepada Sobat Pejuang NIP sekalian untuk boleh mengerjakan terlebih dahulu 10 soal ini, untuk kemudian nanti akan dijadikan sebagai dasar pembanding pada saat kita masuk ke sesi menghitung cara cepat untuk menyelesaikan ke-10 soal ini. Berikut adalah soal-soalnya. Soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, soal nomor 5, soal nomor 6, soal nomor 7, soal nomor 8, soal nomor 9, dan soal nomor 10. Baik, itu tadi ke-10 soal yang sudah ditampilkan oleh tim Purap Official. Bagi Sobat Pejuang NIP yang ingin memperhatikan dan mengerjakan satu persatu soalnya, nanti bisa mengklik tombol pause atau bisa memperlambat videonya sehingga bisa terbaca satu soal ke soal yang lainnya. Untuk selanjutnya, izinkan kami untuk boleh membahas soal-soal ini dari nomor 1. Soal nomor 1, suku kedua barisan aritmatika adalah 11. Jika suku kelima barisan adalah 23, maka suku ke-75 adalah A. 298, B. 303, C. 335, atau D. 345. Berikut adalah langkah-langkah pembahasannya. Sobat Pejuang NIP bisa perhatikan, suku kedua kita anggap sebagai U2, yakni 11. Suku kelima kita anggap sebagai U5, yakni 23. Nah, untuk cara cepatnya, U5 dikurang U2 sama dengan 23 kurang 11. U5 kurang U2 itu kan hasilnya 3. Nah, 3 ini kita kalikan dengan B. B ini merupakan pembedanya. Jadi 3 kali B sama dengan 12. Kita mencari nilai B. B sama dengan 12 bagi 3. B sama dengan 4. Langkah berikutnya, ya, sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya, Sobat Pejuang NIP perlu ketahui bahwa barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap di antara suku-sukunya yang saling berdekatan. Atas prinsip inilah kita bisa menjawab U75 atau suku ke-75. Suku ke-75 itu diperoleh dari suku terbesar yang diketahui, dalam hal ini U5, ditambah 70B. 70 diperoleh dari mana? 70 diperoleh dari U75 dikurangi U5. Jadi diambil nilai 75 kurang 5, dapatlah 70. Tapi harus dikali dengan bedanya, 70B. Nah, U5 sama dengan 23 ditambah 70 dikali beda 4 ya. Untuk prinsip seperti ini kita selesaikan dulu perkalian. 70 kali 4 280, 23 ditambah 280 sama dengan 303. Jadi jawaban yang tepat dari soal ini adalah suku ke-75 dari barisan bilangan aritmatika adalah 303. Bagaimana? Mudah bukan? Untuk lebih memperlancar pemahaman dari Sobat Pejuang NIP sekalian, tim Purap Official sudah menyiapkan soal kedua yang mirip atau serupa dengan soal pertama. Soal nomor 2, suku kedua barisan aritmatika adalah 8. Jika suku keempat barisan adalah 20, maka suku ke-10 adalah A.
A 60, B 56, C 45, atau D 32? Gampang saja. Pertama kita tulis dulu U2 sama dengan 8. Berikutnya U4 benar sekali sama dengan 20. Kemudian U4 dikurangi U2 benar sekali. U4 kurang U2 sama dengan 20 kurang 8. Kemudian di bawahnya kita tulis 2B. 2 itu diperoleh dari 4 kurang 2. Sementara B adalah pembedanya, sama dengan 12. Kita cari nilai B. B sama dengan 12 dibagi 2. Hasilnya B sama dengan 6. Nah, saat ini kita sudah memiliki nilai B sama dengan 6. Kita masuk ke penyelesaian soal U10. U10 sama dengan U4 ya. Suku terbesar dalam soal ini adalah U4 ditambah, ya ini yang tadi saya ingatkan di nomor 1, 10 kurang 4 ya. Karena yang ditanya adalah suku 10, maka kita harus buat dulu buka kurung 10 dikurang suku terbesarnya tadi 4 ya. 4 tutup kurung dikali beda. Nah, U4 ditambah 10 kurang 4 sama dengan 6 ya, 6B. U4 nilainya berapa Sobat Bejuang Lip? 20 ya. 20 ditambah 6 dikali 6. Kita selesaikan dulu perkaliannya. 6 dikali 6 sama dengan 36. Sehingga 20 tambah 36 sama dengan 56. Maka jawaban yang tepat dari soal ini adalah 56. Ini kita bisa buktikan juga secara manual ya. Tetapi kalau yang ditanya adalah suku besar di atas 50 atau 100, kita bakal kewalahan. Tapi ini merupakan pembuktian untuk soal ini ya. Kita lihat di kotak kedua bagian bawah. Ini ada angka 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 55, 6. Jadi ini suku pertama ditambah 6, suku kedua ditambah 6, hasilnya suku ketiga ditambah 6, begitu terus sampai suku ke-10 yakni 56. Jadi ini memang pembuktiannya ya, benar ya, suku ke-10 56. Nah, di atas kotak pertama adalah cara cepatnya. Kita lanjut ke nomor 3. Soal nomor 3. Jika X dikali 4 kuadrat ditambah X dikali 3 kuadrat sama dengan 100, maka akar X adalah A1, B2, C3, D4. Dan pembahasannya adalah, kita buat dulu soalnya ya. Kalau misalnya di pengerjaan soal asli, rekan-rekan tidak perlu lagi menulis soalnya. Ini untuk pembelajaran saja. X dikali 4 pangkat 2 ditambah X dikali 3 pangkat 2 sama dengan 100. Kita selesaikan dulu bilangan berpangkatnya. X dikali 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4 ya, sama dengan 16 ya. Ditambah X dikali 3 pangkat 2 atau X dikali 9. Tetap kita bikin sama dengan 100. Nah, 16X ditambah 9X sama dengan 25X ya. Kedua komponen bilangan ini bisa ditambahkan karena memiliki variabel yang sama yakni X. 25X sama dengan 100 ya. Sekarang kita cari nilai X. Nilai X adalah 100 dibagi 25 ya. Jadi emang harus ada pengelompokan suku sejenis ya. X sama dengan 100 dibagi 25 karena 25X sama dengan 100 ya. Nah, X sama dengan 4. Sehingga akar dari X sama dengan akar 4 atau 2 ya. Ini adalah cara manualnya. Ada cara cepatnya, kita tampilkan dalam kotak berikut ini. Ya, bisa kita perhatikan. Untuk menyelesaikan soal ini, kita bikin dulu pengelompokan suku sejenis ya. Jadi X-nya kita keluarkan, terus kita kali buka kurung 4 kuadrat tambah 3 kuadrat tutup kurung ya. Jadi 4 kuadrat tambah 3 kuadrat kita masukkan ke dalam kurung ya, sama dengan 100 tetap. Kemudian akar dari ya, kita untuk komponen sebelah kiri dan kanan kita buat akarnya ya, karena memang sesuaikan dengan soalnya akar dari X ya. Jadi di sini kita bikin akar dari X dikali buka kurung 4 kuadrat tambah 3 kuadrat tutup kurung sama dengan akar dari 100 ya. Nah, kita selesaikan dulu yang dalam kurung. Tapi tanda akar dari kita harus tetap tulis tanda akar dari X dikali 25 ya, sama dengan 10. Akar dari 100 Sobat Bejuang Lip bisa ketahui atau cek lagi bahwa akar dari 1 sama dengan 10 ya. Nah, sekarang
kita keluarkan nih akar dari 25. Akar dari 25 kan sama dengan 5. Sementara akar dari X tetap kita tulis sama dengan 10. Kemudian sekarang kita kelompokkan suku sejenis. Akar X sama dengan 10 dibagi 5. Sehingga hasilnya akar X sama dengan 2. Nah, ini sobat pejuang ini bisa memilih cara yang mana yang bisa disesuaikan dengan pemahaman sobat pejuang NIP sekalian. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 4. Jika setengah X tambah 2Y sama dengan min 8 dan 2X kurang Y sama dengan 6, maka X tambah Y adalah, nah ini soal yang sering sekali muncul di soal tes intelijensi umum di seleksi kompetensi dasar CPNS tahun sebelumnya. Nah, ini adalah beberapa pilihan jawabannya. A 30/8, B min 30/17, C 30/7, atau D min 30/9. Berikut adalah cara cepatnya. Kita tulis dulu setengah X tambah 2Y sama dengan min 8 ya. Kita bikin kurung. Kemudian ini cara cepatnya adalah kita kalikan dengan 4. Kenapa kita kalikan dengan 4? Tujuannya agar untuk persamaan awal ini akan sama nilai X-nya dengan persamaan yang kedua ya. Jadi di bawah tetap kita tulis 2X tambah 8Y sama dengan min 32 ya. Kemudian kita tulis hasilnya setengah X dikali 4 sama dengan 2Y ya, tambah 2Y dikali 4 sama dengan 8Y, sama dengan min 8 dikali 4 sama dengan min 32 ya, jelas ya. Terus persamaan kedua kita tetap tulis di bagian bawahnya 2X kurang Y sama dengan 6. Nah, setelah mendapatkan dua persamaan ini kita kurangkan ya. Kita kurangkan yang atas dikurang bawah, min 32 kurang 6 hasilnya min 38 ya. Sementara 2X kurang 2X bawahnya itu hasilnya 0. Jadi X-nya sudah hilang. Sobat pejuang NIP sekalian bisa perhatikan X-nya sudah hilang. Tersisa 8Y dikurang min Y, sehingga 8Y dikurang min Y, min berarti kan plus, berarti 8 ditambah Y sama dengan 9Y. Nah, 9Y sama dengan min 38. Sekarang kita cari nilai Y-nya. Nilainya Y-nya sama dengan min 38 dibagi 9 ya. Nah, hasilnya min 38/9. Kemudian langkah selanjutnya itu kita mencari nilai X ya. 2X kurang Y sama dengan 6. Nah, ini 2X kurang, nah nilai Y-nya kita substitusi dengan min 38/9 ya. Ini langkahnya panjang sehingga hasil akhirnya adalah X sama dengan 8/9. Nah, cara cepat untuk bisa langsung menentukan jawaban dari soal ini adalah kita fokusnya ke angka min 38/9 ya. Min 38/9. Jadi di sini min 38/9 ini kan kita sudah tahu. Nah, kita cari sekiranya jawaban mana yang penyebutnya adalah 9. Jadi penyebut dari pecahannya adalah 9. Jawabannya kan D kan, min 30/9. Jadi sebenarnya untuk cara cepatnya ketika kita sudah menyelesaikan langkah-langkah di kotak satu ini, kita sudah bisa langsung menentukan bahwa jawabannya adalah min 30/9 tanpa harus menghitung nilai X. Nah, ini kita tetap buat saja untuk pembelajaran. Nah, ini pembuktiannya ya. Jadi X tambah Y sama dengan 8/9 ditambah min 38/9 sama dengan min 30/9 ya, benar ya. Jadi sebenarnya di soal ini hanya dengan melihat hasil kotak pertama ya, dengan mengetahui nilai Y saja atau X saja, itu kita sesuaikan ya. Kita cari di mana yang penyebutnya sama ya. Di sini jawabannya D, min 30/9. Sangat mudah sekali ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 5. Hasil dari 7077 bagi 2022 sama dengan A 2,49, B 2,505, C 2,5005, atau D 3,5. Berikut adalah cara cepatnya. Kita tulis dulu 7077 dibanding 2022. Kemudian masing-masing angka ini kita bagi dengan 1011 ya. Ya, kita harus bagi dengan 1011. Ini langkah yang paling tepat. Jadi kita
turunkan, cari angka yang paling awal ya, dalam hal ini 1011 ya, sehingga setelah kita bagi hasilnya 7:2 ya. 7077 bagi 1011 sama dengan 7, 2022 bagi 1011 sama dengan 2, sehingga 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Sangat cepat sekali penyelesaiannya, hasilnya 3,5. Nomor berikutnya, nomor 6. Diketahui buka kurung 1 kurang 1/10 tutup kurung dikali dalam kurung 1 kurang 1/11 dikali dalam kurung 1 kurang 1/12 sama dengan, kita lihat pilihan jawabannya, A 25%, B 45%, C 75%, D 80%. Mari kita simak penjelasannya. Berikut adalah cara cepatnya. Nah, sobat pejuang NIP bisa melihat terlebih dahulu soalnya. Berikut adalah penyelesaiannya. Angka 1 di awal dianggap sebagai angka yang bisa dijadikan sebagai angka pecahan dengan cara melihat bilangan penyebut yang ada pada soal. Jadikan 1 kurang 1/10. Agar angka 1 ini bisa dijadikan bilangan pecahan, maka ditulis 10/10 kan, 10/10 sama dengan 1 ya. Jadi disamakan penyebutnya. Nah, buka kurung 10/10 dikurang 1/10 tutup kurung dikali, begitu juga ya untuk 1 kurang 1/11. Ini buka kurung 11/11 ya, kurang 1/11 tutup kurung dikali 12/12 kurang 1/12. Berikutnya kita tulis hasilnya. 10/10 kurang 1/10 sama dengan 9/10, warna merah ya. Terus yang warna biru 11/11 kurang 1/11 sama dengan 10/11. Kemudian yang warna hijau 12/12 kurang 1/12 sama dengan 11/12. Langkah berikutnya, kalau perkalian pecahan seperti ini kita harus perhatikan persamaan pembilang dan penyebutnya ya. Jadi kita harus hilangkan penyebut dan pembilang yang sama ya. Ini kita bisa lihat tanda silang ya, atau tanda garis miring atau coret ya. Ini 10-nya dicoret ya, begitu juga 10/11 ya. 11-nya juga dicoret ya, dicoret juga 11. Jadi tersisa yang tidak tercoret 9/12 ya. Nah, 9/12 ini merupakan pecahan yang bisa habis dibagi dengan 3. Jadi penyebut bagian atas dan penyebut bagian bawah dan pembilang bagian atas ini bisa dibagi dengan 3 ya. Jadi 9/12 ya. 9 bagi 3 3, sementara 12 bagi 3 4. Hasilnya 3/4, atau kalau kita lihat di pilihan jawabannya sama dengan 75% ya. 3 bagi 4 kan sama dengan 0,75, atau 75% ya, 75/100. Mudah bukan? Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Soal nomor 7. Kalau tadi di nomor 6 itu adalah operasi pengurangan pecahan, ini adalah operasi penjumlahan dan perkalian pecahan. Kita bisa lihat pilihan jawabannya. A 1,2, B 1,25, C 1,5, D 1,75. Dan cara cepatnya adalah kita selesaikan seperti tadi ya, sobat pejuang NIP. Kita samakan dulu penyebutnya. 1 tambah 1/6 itu sama dengan 6/6 tambah 1/6 dikali 1 tambah 1/7 itu sama juga dengan 7/7 tambah 1/7. Begitu juga 1 tambah 1/8 itu sama dengan 8/8 ditambah 1/8 ya. Jelas? Kita lanjutkan. Ini adalah hasilnya 6/6 tambah 1/6 sama dengan 7/6. Tetap dikalikan. Hasil dari 7/7 ditambah 1/7 yang warna biru sama dengan 8/7 dikali yang warna hijau ya. 8/8 tambah 1/8 sama dengan 9/8. Sama seperti di soal sebelumnya, kita harus menghilangkan penyebut dan pembilang yang sama ya.
Kita bisa lihat ini dicoret, 6-nya dicoret. Mohon maaf, maksudnya 7 ya, angka 7-nya dicoret. Nah, ini gara-gara PowerPoint-nya makanya ini agak tergeser ya. Angka 7-nya dicoret, kemudian ya di situ ya angka 8-nya dicoret juga. Jadi tersisa pembilangnya 9 ya, 9 yang atas sama 6 yang bawah ya. Jadi hasilnya 9/6. Jadi penyebutan pembilangnya ini bisa dibagi 3 ya. Pembilangnya di sini adalah 9, yang atas itu dinamakan pembilang ya. Yang bawah itu penyebut 6. Jadi 9 bagi 3 itu adalah 3, 6 bagi 3 adalah 2. Jadi hasilnya 3 bagi 2 sama dengan 1,5. Mudah bukan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 8. Hasil dari 2,02 tambah 3,99 kali 4,03 sama dengan A. 12,40497, B. 16,04, C. 18,0997, atau D. 24,2203. Dan berikut adalah cara cepatnya. Ini soalnya sudah tertulis. Kalau melihat soal seperti ini, maka yang ada dalam pikiran kita harus membulatkan terlebih dahulu ya bilangan-bilangan yang ada di sini. Jadi 2,02 itu 2 kita bulatkan, 3,99 kita bulatkan ke atas jadi 4. Sementara 4,03 kita bulatkan ke bawah jadinya 4 ya. Nah, kalau ada operasi hitungan seperti ini 2 tambah 4 dikali 4, maka yang harus kita utamakan perhitungannya adalah perkalian terlebih dahulu ya. Jadi 2 ditambah 16 ya, karena 4 kali 4 terlebih dahulu ya. Kita prioritaskan 4 kali 4 duluan. Kemudian kita tambah dengan 2, hasilnya 18. Nah, hasil 18 inilah yang kita jadikan sebagai patokan atau acuan untuk menentukan jawabannya ya. Ada pada soal, berarti jawabannya adalah C, 18,0997. Jadi kita tidak perlu lagi menghitung perkalian menggunakan rumus bersusun ke bawah panjang dan membutuhkan waktu yang lama. Kita cukup buat pembulatan seperti ini aja dan mengoperasikan perhitungannya. Mudah bukan? Soal berikutnya, soal nomor 9. Jika P tambah Q sama dengan 100 dan P per Q sama dengan 1/4, maka nilai P kurang Q adalah, berikut adalah pilihan jawabannya: A min 70, B min 30, C min 60, atau D min 80. Dan pembahasannya adalah berikut merupakan cara cepatnya. Ditulis dulu soalnya, P tambah Q sama dengan 100, P per Q sama dengan 1/4. Kemudian kita tulis dulu nilai P sama dengan 1 ya. Q sama dengan 4, ini diambil dari persamaan P per Q. Selanjutnya P tambah Q itu kita substitusikan dengan 1 ditambah 4 ya, hasilnya 5. Setelah kita dapat hasil 5, maka kita bandingkan ya dua persamaan tadi ya, P tambah Q sama dengan 100 dan P tambah Q sama dengan 5. Ini keduanya harus dibandingkan. 100 banding atau 100 bagi 5 sama dengan 20. Langkah selanjutnya adalah nilai P yang merupakan 1 tadi kita kalikan dengan hasil pembagian 100 bagi 5 tadi. Jadi 1 dikali 20 sama dengan 20. Sementara nilai Q adalah 4 ya, 4 dikali 20 sama dengan 80. Nah, saat ini kita sudah memperoleh nilai P dan Q, yakni 20 untuk P dan 80 untuk Q. Sehingga P kurang Q adalah 20 kurang 80. Dan jawabannya adalah min 60. Jadi P kurang Q sama dengan min 60. Mudah bukan? Nomor berikutnya, nomor 10. Ini merupakan nomor terakhir. Mohon untuk sobat pejuang NIP sekalian untuk bisa menyimak soal ini dengan baik. Dalam kurung 803 tambah 115 di pangkat 2 adalah A. 788.545,
B. 842.724, C. 988.544, atau D. 988.546. Berikut adalah cara cepatnya. Untuk soal seperti ini, kita tidak perlu menghitung manual kuadrat dari 803 berapa, sementara kuadrat dari 115 berapa, tetapi kita bisa langsung menjumlahkan ya. Angka dalam kurung 803 ditambah 115 sama dengan 918. Tetap kita kuadratkan. Kemudian untuk soal seperti ini kita harus perhatikan bahwa kita harus mengambil angka terakhir dari 918 ya, yaitu angka 8, dan kita kuadratkan. Ini membantu kita untuk menentukan pilihan jawaban yang tepat yang mana. Jadi di sini angka terakhirnya angka 8 ya, dikuadratkan hasilnya 64. Maka dari itu acuan kita untuk jawabannya adalah pilihan jawaban yang hasil akhirnya adalah 4 ya. Ini bisa kita lihat ada dua jawaban ya, B atau C. Berikut yang perlu kita perhatikan, angka terakhir menjadi penentu jawaban ya. Pilihlah jawaban yang angka terakhirnya 4 kalau untuk soal ini ya. Berarti pilihannya jatuh pada B dan C nya, kita bingung nih mana yang tepat. Nah, ini ada hal yang perlu diperhatikan lagi, dan angka depannya tidak beda jauh selisihnya dari hasil kuadrat angka 9 ya. Jadi angka 9, 918 kan angka pendapannya 9 ya. 9 kalau dikuadratkan itu hasilnya tidak beda jauh dengan angka depan yang ada pada pilihan jawaban. Jadi di sini 9 dikuadratkan sama dengan 81. Maka jawaban yang tepat dari soal ini adalah 842.724. Rekan-rekan bisa mencoba atau mengecek kembali dengan kalkulator ya, bahwa 918 dikuadratkan itu hasilnya B, 842.724. Sekian informasi tentang soal CPNS TIU tahun 2021. Jika Sobat Pejuang NIP sekalian merasa masih ada yang kurang dimengerti atau masih ada hal yang perlu dipertanyakan, Sobat Pejuang NIP boleh menulis pertanyaan ataupun memberikan masukan, kritikan, atau request materi berikutnya di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe serta share link dari video ini sehingga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih, salam sehat, sehat Indonesia.